Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di dalam kajian Tazkiyatun Nafas dan kita masih membahas tentang atharu al-ma'asi, dampak-dampak buruk dari kemaksiatan. Kita sudah sebutkan tadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya satu kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya di belakang kemaksiatan yang pertama tersebut. Sebagaimana halnya satu kebaikan, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di belakang kebaikan yang pertama ini. Dan sebenarnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan motivasi buat kita semua. Motivasi buat orang-orang yang sudah semangat di dalam melaksanakan kebaikan, maka istiqomahlah di dalam kebaikan tersebut. Kemudian ini juga ancaman bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, yang selama ini melakukan kemaksiatan, ini merupakan peringatan keras. Ya, takutlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kepada hukuman yang Allah berikan kepada pelaku kemaksiatan tersebut. Salah satu di antara hukumannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut ya eh, terjerumus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang sumbernya dari satu kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari sama-sama kita berhati-hati di dalam melakukan kemaksiatan. Berhati-hati terhadap kemaksiatan. Jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun dosa. Karena apa? Karena setiap dosa akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Ini merupakan hukuman bagi pelaku kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi di segmen pertama, ya, bahwasanya salah satu di antara contoh keburukan yang menjerumuskan seseorang kepada keburukan yang lainnya, ya, yang tersebar di masyarakat kita di zaman sekarang ini, yang mungkin kebanyakan mereka atau sebagian dari mereka adalah kaum muslimin, yaitu musik. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh para ulama dari berbagai macam atau dari seluruh kalangan madhab itu memberikan komentar terhadap musik itu sendiri dan terhadap keburukan musik itu sendiri. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Mungkin perkataannya sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Tapi tidak apa-apa. Alangkah baiknya untuk kita bacakan kembali. Dan bukan hanya perkataan beliau, akan tapi kita akan nukilkan perkataan para ulama yang lainnya. Yang mempersaksikan bahwasanya musik itu memang perkara yang buruk. Baik, kita mulai dari perkataan Al-Imam Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Seorang alim min ulama'i ahli sunnah yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab Majmu' Fatawa, wal ma'azif hiya khamrun nufus. Musik adalah yang bisa memabukkan jiwa. Taf'alu bin nufus a'zam mimma taf'alu humayyal ku'us. Musik itu bisa memabukkan jiwa, bisa membuat jiwa itu mendapatkan pengaruh yang buruk, bahkan pengaruh buruknya itu lebih dahsyat daripada pengaruh buruk yang diberikan oleh khamar, ya, oleh minuman-minuman yang memabukkan. Kemudian beliau mengatakan faida sakiru bil aswad halla fihim asyirku. Apabila seseorang itu telah mabuk dengan lantunan-lantunan atau nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan musik,
maka mereka akan terjerumus kepada kesyirikan. Kita sudah berikan contohnya. Ketika seseorang sudah benar-benar mencintai musik, maka mereka akan meletakkan, memberikan kecintaan mereka kepada musik, kepada pelaku musik itu sendiri, kepada pemain musik itu sendiri, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan kesyirikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ مَغْفُورًا فَمِنْهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ أَنْ يُحِبَّ مَخْلُوقًا كَمَا يُحِبُّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dia mengatakan bahwasanya syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seseorang tidak sempat bertaubat ya sebelum dia meninggal dunia, sedangkan dia telah melakukan kesyirikan tersebut, adalah kesyirikan yang terjadi di dalam kecintaan dan pengagungan. Beliau berikan contohnya, ayyuhibba makhluqan kama yuhibbullah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah seseorang itu mencintai makhluk, memberikan kecintaannya kepada makhluk, memberikan kecintaannya kepada pemain musik, ya, melebihi ataupun sama seperti mereka mencintai Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata beliau? Fahadha minasyirki alladzi la yaghfiruhu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari perkara kesyirikan yang kalau seandainya pelaku kesyirikan ini khususnya di dalam perkara kecintaan mereka kepada makhluk sama dengan kecintaan mereka kepada Allah, tidak sempat bertaubat dari perkara ini, maka apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim? La yaghfiruhullah. Tidak ada jaminan mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengatakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan dia tidak sempat bertaubat sebelum dia meninggal dunia dari dosa kesyirikan tersebut. Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menukilkan perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang menjelaskan tentang perkara kecintaan ini. Beliau mengatakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ada di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan bagi Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mencintai sesembahan tersebut, mencintai sekutu-sekutu tersebut kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang pelaku kesyirikan, khususnya di dalam melakukan kecintaan atau memberikan kecintaan kepada makhluk sama dengan kecintaannya kepada Allah, Allah sebutkan bahwasanya ciri orang-orang mukmin bukan seperti itu. Orang-orang mukmin sejati adalah mereka yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan mereka kepada seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah."
Dan orang-orang yang beriman itu kecintaan mereka kepada Allah itu lebih besar, lebih agung daripada kecintaan mereka kepada seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Inilah hakikat dari seorang mukmin sejati. Yang mana ketika mereka memberikan kecintaannya kepada Allah melebihi segala-galanya, maka mereka akan mentaati semua perintah Allah, bahkan mengedepankan perintah Allah melebihi perkara-perkara yang ada di muka bumi ini. Nah, ini salah satu di antara keutamaan ketika seseorang itu memberikan cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Maka dia akan mengedepankan perintah Allah melebihi segala-galanya. Ya. Dan ini termasuk di antara ciri mukmin sejati yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Baik. Jadi inilah salah satu di antara contoh kesyirikan yang terjadi ketika seseorang mencintai musik. Ketika seseorang sudah benar-benar mabuk dengan yang namanya musik, maka mereka akan terjatuh ke dalam kesyirikan, khususnya kesyirikan fil mahabbah, di dalam kecintaan. Yaitu mereka akan memberikan kecintaan mereka kepada pemain musik sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Atau mungkin lebih. Mereka akan mencintai pemain musik melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih dahsyat lagi kadar dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka terjerumus kepada kesyirikan, wa malu ilal fawahish, mereka pun akan terjerumus kepada fahisyah. InsyaAllah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.